Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola perdagangan, eceran grosir, dan logistik pasar. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama itu ada Elgi. Hai. Nah, yang kedua ada Elsa. Hai. Selanjutnya itu ada Mary. Hai. Nah, yang terakhir itu ada Nopi. Hai. Assalamualaikum. Nah, langsung saja kita presentasikan materi tersebut. Cekidot. Perdagangan eceran. Perdagangan eceran atau retailing termasuk semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi non-bisnis. Tingkatan eceran di sini terdiri dari 4. 1. Swalayan, yang kedua swapilih, yang ketiga layanan terbatas, lalu yang keempat layanan lengkap. Jenis-jenis pengeceran utama toko terdapat 8, yaitu yang ke-1 toko khusus, yang kedua toko serba ada, yang ketiga pasar swalayan, yang keempat toko kenyamanan, yang kelima toko diskon, lalu yang keenam pengeceran potongan harga, ketujuh toko super, dan yang kedelapan ruang pameran. Lalu di sini pun ada jenis-jenis pengeceran non toko. Terdapat 4 jenis, yaitu penjualan langsung, pemasaran langsung, yang ketiga penjualan otomatis, dan yang keempat jasa pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Baik, terima kasih Elgi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis organisasi eceran. Yang pertama ada toko jaringan korporat. Dapat membeli dalam jumlah besar dengan harga yang lebih rendah, mampu memperkerjakan ahli untuk melakukan tugas penetapan harga, promosi, perdagangan, pengendalian persediaan, dan perkiraan penjualan. Yang kedua ada jaringan sukarela, pengecer independen yang disponsori pedagang besar yang melakukan pembelian besaran dan perdagangan umum. Yang ketiga ada koperasi pengecer, pengecer independen yang membentuk organisasi pembelian pusat dan melakukan kegiatan promosi bersama. Yang keempat ada koperasi konsumen, perusahaan eceran yang dimiliki pelanggannya. Penduduk menyerahkan uang untuk membuka toko mereka sendiri, memberikan suara untuk menetapkan kebijakannya, memilih suatu kelompok untuk mengelolanya, dan menerima dividen keanggotaannya. Yang kelima ada organisasi waralaba, perhimpunan berdasarkan kontrak antara pemberi waralaba dan pemegang waralaba. Yang terakhir ada konglomerat perdagangan, perusahaan yang berbentuk bebas yang menggabungkan beberapa lini eceran yang berbeda dan terbentuk di bawah kepemilikan yang terpusat. Selanjutnya ada keputusan pemasaran pengecer. Yang pertama ada pasar sasaran. Keputusan penting pengecer berkaitan dengan pasar sasaran. Sebelum pasar ini didefinisikan kembali profilnya, pengecer tersebut tidak mungkin mengambil keputusan yang konsisten mengenai keragaman produk, dekorasi toko, pesan, media iklan, harga, dan tingkat layanan. Yang kedua ada keragaman produk pengecer. Keragaman produk pengecer harus sesuai dengan harapan belanja dari pasar sasaran. Pengecer harus memutuskan keluasan dan kedalaman produknya. Selanjutnya ada layanan dan atmosfer toko. Bauran layanan merupakan alat kunci untuk mendiferensiasikan toko dari yang lain. Atmosfer adalah unsur lain dalam gudang persenjataan toko. Setiap toko memiliki tata letak fisik dan mempersulit atau mempermudah pembeli belanja kesana kemari. Toko harus memiliki atmosfer terencana yang sesuai dengan pasar sasarannya dan mengikat konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada harga.
Harga adalah faktor pemosisian utama dan harus diputuskan dalam kaitannya dengan pasar sasaran, bauran keragaman produk, layanan, dan pesaingnya. Selanjutnya ada promosi. Pengeceran menggunakan berbagai macam alat promosi untuk menghasilkan lalu lintas pengunjung dan pembelian. Selanjutnya ada tempat. Pengeceran harus terbiasa mengatakan bahwa ketiga kunci keberhasilan adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Umumnya, pelanggan memilih lokasi terdekat, seperti distrik bisnis umum, pusat pembelanjaan regional, pusat pembelanjaan lingkungan, pertokoan strip mall, atau lokasi di dalam toko yang lebih besar. Selanjutnya ada kecenderungan dalam eceran. Yang pertama ada bentuk eceran baru. Berbagai bentuk eceran baru tersebut terus muncul mengancam bentuk eceran yang mapan. Yang kedua ada penjualan eceran tanpa toko. Di era toko elektronik sangat meningkatkan pertumbuhan penjualan elektronik tanpa toko. Selanjutnya ada persaingan antar jenis yang meningkat. Persaingan sekarang ini semakin berupa persaingan antara jenis atau toko-toko yang berbeda jenisnya. Selanjutnya ada pertentangan eceran. Meningkatnya persaingan antar jenis menyebabkan para pengecer memposisikan diri mereka pada ujung-ujung ekstrim dalam hal jumlah lini produk yang mereka jual. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Erik. Oke, yang kelima yaitu pengeceran raksasa, di mana dalam sistem informasi dan daya beli mereka yang lebih jauh unggul, mereka mampu menawarkan penghematan harga yang lebih besar bagi konsumen. Nah, yang keenam ada pertumbuhan sistem pemasaran vertikal. Seluruh pemasaran dikelola dan direncanakan secara semakin profesional. Nah, yang ketujuh yaitu semakin pentingnya teknologi eceran. Teknologi eceran menjadi kian penting sebagai alat pemasaran. Para pengecer yang maju menggunakan komputer untuk menghasilkan keramaian yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perdagangan besar. Perdagangan besar meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang. Nah, perdagangan besar atau disebut juga distributor berbeda dengan pengeceran dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, perdagangan besar memberikan perhatian yang lebih sedikit pada promosi. Yang kedua, transaksi perdagangan besar biasanya lebih besar daripada transaksi eceran. Pemerintah berhubungan dengan pedagang besar dan pengeceran dengan cara yang berbeda dalam peraturan hukum dan pajak. Pada umumnya, pedagang besar digunakan jika mereka lebih efisien dalam melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penjualan dan promosi. Yang kedua itu pembelian dan penyediaan produk yang beragam. Untuk selanjutnya itu ada perdagangan besar, yaitu yang pertama memecah-mecah dalam jumlah yang sangat besar, pengudangan, pengangkutan, pembiayaan, penanggung risiko, informasi pasar, dan manajemen dan konsultasi. Keputusan pasar pedagang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, distributor atau pedagang besar telah menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari sumber-sumber persaingan baru. Pelanggan yang banyak menuntut, teknologi baru, dan program pembelian yang lebih langsung oleh bagian pembelian industri, institusi, dan eceran besar, sehingga para distributor tersebut harus mampu dalam memberikan jawaban dan mengembangkan strategi yang tepat. Salah satu pendorong utamanya adalah meningkatkan produktivitas aset dengan mengelola persediaan dan piutangannya sendiri dengan lebih baik lagi. Yang pertama, pasar sasaran. Pedagang besar perlu mendefinisikan pasar sasarannya. Mereka dapat memilih kelompok pelanggan sasaran berdasarkan ukuran, jenis pelanggan, kebutuhan layanan, atau kriteria lainnya. Dalam kelompok sasaran tersebut, mereka dapat mengidentifikasikan pelanggan yang paling menguntungkan dan merancang tawaran yang lebih kuat guna membina hubungan yang lebih baik lagi dengan mereka. Yang kedua, keragaman produk dan layanan. Produk pedagang besar adalah keragamannya. Pedagang besar mendapat tekanan besar untuk menyediakan lini lengkap dan mempertahankan persediaan yang memadai untuk dikirimkan segera. Tetapi biaya menyimpan persediaan besar dapat menghilangkan laba.
Keputusan harga. Pedagang besar biasanya menaikkan harga pokok barang sebesar presentasi konvensional. Misalkan 20% untuk menutupi pengeluarannya mungkin mencapai 17% dari margin kotor yang akan menyisakan margin laba sekitar 3%. Mereka juga meminta potongan harga khusus dari pemasok jika mereka dapat mengubahnya menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan pemasok. Keputusan promosi. Pedagang besar terutama mengandalkan tenaga penjualannya untuk mencapai tujuan-tujuan promosinya. Bahkan kebanyakan pedagang besar memandang penjualan sebagai satu orang wiraniaga yang bicara dengan satu orang pelanggan. Pedagang besar perlu mengembangkan strategi promosi menyeluruh yang melibatkan iklan perdagangan, promosi penjualan, dan pemberitaan. Perlu juga memanfaatkan bahan dan promosi pemasok. Jenis-jenis utama perdagangan besar. Yang pertama, perdagangan besar niaga. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara independen, yang mempunyai kepemilikan atas barang dagangan yang mereka tangani. Mereka biasa disebut perantara, distributor, atau lembaga pemasok pabrik dan dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, pedagang besar layanan penuh dan pedagang besar layanan terbatas. Pialang dan agen tidak mempunyai kepemilikan atas barang dan hanya melakukan sedikit fungsi. Fungsi utamanya adalah memudahkan pembelian dan penjualan, dan untuk itu mereka menerima komisi-komisi hingga 6% dari harga jual. Yang ketiga, cabang dan kantor produsen. Usaha perdagangan besar yang dilakukan sendiri oleh penjual atau pembeli alih-alih melalui pedagang besar independen. Cabang-cabang dan kantor-kantor yang terpisah dapat dikhususkan untuk penjualan atau pembelian. Yang keempat, ada pedagang besar lain. Sejumlah jenis khusus pedagang besar ditemukan dalam sektor perekonomian tertentu. Jenis ini meliputi mengumpulkan hasil pertanian, yang membeli hasil pertanian, dan banyak tanah pertanian. Pabrik dan terminal minyak ukuran besar yang mengumpulkan hasil minyak bumi dari banyak sumur. Dan perusahaan pelelangan yang melelang mobil, peralatan, dan sebagainya kepada penyalur dan bisnis lain. Kecenderungan dalam perdagangan besar. Produsen selalu mempunyai pilihan untuk tidak menggunakan pedagang besar atau mengganti pedagang besar yang tidak efisien dengan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada logistik pasar. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba, perencanaan logistik pasar mempunyai 4 tahap, yaitu yang pertama, memutuskan proporsi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Yang keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik. Selanjutnya yaitu ada sistem logistik terintegrasi. Tugas logistik pasar memerlukan sistem logistik terintegrasi atau Integrated Logistic System atau ILS yang meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh teknologi informasi atau IT. Dan yang terakhir ada kepuasan logistik pasar. Ada 4 keputusan utama tentang logistik pasar, yaitu yang pertama, pemprosesan pesanan, yang kedua pergudangan, yang ketiga persediaan tingkat, dan yang keempat adalah transportasi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum